Puding ini selain tampilannya yang unik dan cantik, rasanya juga sangat segar. Pertama, siapkan pan atau panci, tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar bening. Lalu ini akan saya tambahkan 80 gram gula pasir. Lanjut tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian masukkan juga secukupnya vanila. Kemudian ini akan saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu semua bahan ini bisa diaduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Ini tadi sebenarnya sudah saya tambahkan 1 sendok teh bubuk jeli ya teman-teman, maaf tidak kerekam. Kemudian ini akan saya masukkan juga 60 gram susu kental manis putih. Lanjut akan saya masukkan 700 ml susu cair. Jadi kita masukkan sedikit dulu ya untuk susu cairnya. Kemudian ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Setelah semua bahan sudah tercampur, bisa kita masukkan sisa susu cairnya tadi. Oh iya, untuk penggunaan susu cair boleh diganti dengan santan. Jika semua bahan sudah tercampur merata, selanjutnya ini akan saya masak ya teman-teman. Jadi puding ini kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk. Setelah pudingnya sudah mendidih, kemudian matikan apinya. Kemudian ini akan saya ambil 350 ml adonan. Jadi untuk sisa adonannya bisa kita sisihkan dulu. Nah, untuk puding yang 350 ml tadi bisa kita tuang ke dalam loyang. Jika ada gelembungnya seperti ini bisa kita buang. Kemudian pudingnya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar membeku. Nah, untuk sisa pudingnya tadi akan saya tambahkan 1 sendok makan mentega. Untuk penggunaan mentega boleh diganti dengan margarin ya. Supaya warnanya lebih pekat, ini saya tambahkan 2-3 tetes pewarna kuning. Lalu pudingnya ini bisa kita sisihkan dulu. Nah, ini untuk pudingnya sudah mengeras ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita serut. Jadi ini kita serut menggunakan serutan kelapa muda. Untuk pudingnya ini bisa langsung kita pindahkan ke dalam wadah lain ya teman-teman supaya tidak hancur. Tips agar pudingnya ini tidak hancur saat diserut, sebaiknya tadi dicampurkan sedikit bubuk jeli ataupun Nutrijel plain ya. Karena biasanya kalau hanya menggunakan agar-agar pudingnya akan rapuh dan mudah hancur. Nah, jika sudah, kemudian pudingnya ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan 1 lembar daun pandan, tambahkan dengan 40 gram gula merah, kemudian tambahkan dengan 1,5 sendok makan gula pasir dan juga 1/4 sendok teh garam. Lanjut bisa kita masukkan 1 sendok makan bubuk agar-agar bening. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Jika sudah tercampur, kemudian bisa kita masukkan 350 ml air. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Jika sudah, kemudian akan saya masak. Jadi puding ini kita masak menggunakan api sedang ya teman-teman, sambil terus diaduk. Jika puding sudah mendidih, kemudian bisa kita matikan apinya. Gula merah ini harus disaring ya teman-teman, supaya kotoran dalam gula merah tidak ikut tercampur. Lanjut tuang puding ke dalam loyang, ini kita tuang sedikit dulu. Kemudian bisa kita masukkan puding yang sudah kita serut tadi, jadi kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Kemudian ini bisa kita rata-ratakan menggunakan sendok seperti ini. Nah, ini bisa kita tunggu sampai pudingnya setengah membeku. Untuk puding menteganya karena sudah mengeras, ini bisa kita cairkan kembali. Jadi ini kita cairkan menggunakan api kecil sambil terus diaduk ya teman-teman. Jika pudingnya sudah benar-benar mencair dan sudah agak mendidih, matikan apinya. Pastikan untuk puding gula merahnya bagian atasnya sudah mengeras ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita tuang puding menteganya sedikit demi sedikit. Usahakan untuk puding menteganya ini masih benar-benar panas ya teman-teman, supaya pudingnya bisa merekat sempurna. Lanjut pudingnya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar membeku. Jika puding sudah benar-benar membeku, kemudian keluarkan dari loyangnya. Langkah selanjutnya pudingnya ini bisa kita potong-potong sesuai selera. Setelah dipotong, tampilan bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman. Tampilannya sangat unik dan juga cantik banget. Puding ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun suguhan arisan. Jika tidak ada loyang setengah lingkaran seperti ini, kalian juga boleh menggunakan loyang persegi.